Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ranti Mustika Sari, guru matematika di SMA Doa Bangsa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang peluang, yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari peluang satu kejadian. Kali ini kita akan mempelajari peluang kejadian majemuk. Dari namanya saja di situ peluang kejadian majemuk, berarti ada lebih dari satu kejadian dalam percobaan yang dilakukan. Kalau satu kejadian yang udah kita pelajari kan kita cukup mencari peluang dari kejadian satu itu berapa sih nilainya. Kali ini yaitu peluang yang terjadi lebih dari satu kejadian dalam satu kali percobaan. Nah, peluang kejadian majemuk ini ada dua, yaitu ada dua kejadian yang saling lepas dan ada dua kejadian yang saling bebas. Kali ini kita pelajari terlebih dahulu yaitu dua kejadian yang saling lepas. Nah, apa sih dua kejadian yang saling lepas itu? Kejadian yang saling lepas adalah kejadian A yang tidak bersekutu dengan kejadian B, yaitu kejadian pertama tidak ada hubungan dengan kejadian kedua atau tidak ada persekutuan. Nah, jika kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian yang saling lepas, maka peluang kejadian A gabungan dengan peluang kejadian B itu kita rumuskan sama dengan PA ditambah dengan PB ya. Jadi peluang kejadian saling lepas itu kita rumuskan PA gabungan PB itu sama dengan PA ditambah dengan PB. Nah, contoh soal kejadian yang saling lepas. Sebuah dadu sisi 6 diundi satu kali. Misalkan yang pertama, kejadian A itu adalah mendapatkan bilangan ganjil dan B adalah kejadian untuk mendapatkan bilangan prima. Sedangkan C itu adalah kejadian mendapatkan bilangan genap yang lebih dari 2. Ya, di situ ada tiga kejadian. Yang A pertama kejadian untuk munculnya bilangan ganjil, yang B kejadian munculnya bilangan prima, yang C kejadian munculnya bilangan genap yang lebih dari 2. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, yang pertama tentukanlah kejadian mana yang saling lepas atau tidak. Yang kedua, tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan prima. Yang C, tentukan peluang mendapatkan satu bilangan ganjil atau satu bilangan genap yang lebih dari 2. Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita tahu tadi ada mata dadu yang dilemparkan, berarti ruang sampel atau S-nya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ruang sampelnya ada 6. Terus kita ketahui yang kedua kejadian A munculnya bilangan ganjil. Dari mata dadu sisi 6 bilangan ganjil tentunya itu ada 1, 3, dan 5. Berarti peluang kejadian A itu adalah sama dengan 3/6 atau kita sederhanakan sama dengan setengah. Yang kejadian kedua atau kejadian B itu kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima dari mata dadu sisi 6 itu berarti berapa? 2, 3, 5. Ada 3, ruang sampelnya berapa? 6, 3/6. Berarti PB atau peluang kejadian B itu sama dengan 3/6 atau setengah. Dan yang C itu peluang kejadian munculnya bilangan genap yang lebih dari 2. Berarti lebih dari 2 itu ada berapa bilangan genapnya? Ada 4, ada 6. Berarti ada 2/6. Kalau kita sederhanakan berarti sama dengan 1/3. Nah, dari situ bisa kita lihat yang pertama peluang kejadian A irisan B itu ada yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Anggota ada yang sama di situ yaitu 3 dan 5. Sedangkan peluang kejadian kejadian A dengan irisan C itu sama dengan himpunan kosong, dan B irisan C juga itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada persekutuan di antara dua kejadian tersebut. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan mana yang merupakan kejadian saling lepas atau tidak. Oke, kita lihat dari situ bahwa ada 3 kejadian. Yang pertama, A irisan C itu himpunan kosong dan B irisan C itu juga himpunan kosong. Maka kejadian A dan kejadian C itu merupakan kejadian yang saling lepas.
selanjutnya kejadian B, irisan kejadian C itu juga hasilnya himpunan kosong, maka itu merupakan kejadian yang saling lepas karena tidak ada persekutuan. Dan yang terakhir yaitu kejadian A dan B tidak saling lepas. Kenapa? Karena di situ ada irisan atau ada anggota yang sama dari kejadian yang dimaksud. Oke, pembahasan soal yang kedua tadi, yang peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau bilangan prima. Nah, munculnya peluang bilangan ganjil atau bilangan prima karena di situ ada PA irisan B, maka nilai peluangnya itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B ya, berarti sama dengan PA-nya tadi berapa? Setengah, PB-nya setengah, PA irisan B-nya berapa? 1/3, maka hasilnya sama dengan 2/3. Soal yang terakhir yaitu PA gabung C ya, berarti di situ sama dengan PA ditambah dengan PC. Peluang kejadian A-nya berapa? Peluang kejadian A-nya 1/2, peluang kejadian C-nya sama dengan 1/3, maka peluang kejadian A atau C itu sama dengan 5/6. Ya, jelas ya untuk peluang kejadian yang saling lepas. Jadi yang saling lepas itu yang tidak ada persekutuan antara dua kejadian. Kalau ada persekutuan atau ada irisannya berarti itu bukan dikatakan dengan peluang kejadian yang saling lepas. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu peluang kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas di sini adalah jika ada kejadian E1 dan kejadian E2 itu tidak mempengaruhi peluang kejadian E2. Nah, E1, E2 adalah kejadian dengan syarat bahwa peluang kejadian E1 tidak mempengaruhi kejadian E2. Maka E1 dan E2 disebut dengan peluang kejadian yang saling bebas. Berlaku rumus PE1 irisan E2 sama dengan PE1 dikali dengan PE2. Nah, contoh soalnya. Pada sebuah kotak berisi 5 bola yang terdiri dari 2 bola hijau dan 3 bola merah. Dilakukan 2 kali pengambilan dengan catatan setelah pengambilan pertama bola dikembalikan lagi ke dalam kotak. Tentukan nilai peluang mendapatkan kedua bola berwarna hijau ya. Jadi di situ ada 2 kali pengambilan. Yang pertama pengambilan bola hijau, yang kedua juga pengambilan bola hijau dengan catatan bahwa setelah pengambilan pertama bola akan dikembalikan ke dalam kotak. Maka berapakah nilai peluangnya? Yang pertama ruang sampel kita tahu di situ ada hijau 2, berarti hijau 1, hijau 2, merah 1, merah 2, merah 3. Ruang sampelnya ada 3. Kejadian yang pertama munculnya bola hijau berarti ada 2. Kejadian kedua juga munculnya bola hijau berarti ada 2 ya, karena tadi bola dikembalikan, maka peluang E1, kejadian E1 sama dengan 2/5. Peluang kejadian E2 itu sama dengan 2/5, maka PE1 irisan PE2 itu sama dengan PE1 dikali dengan PE2, berarti nilai peluangnya sama dengan 2/5 dikali dengan 2/5, hasilnya berapa? 4/5. Itulah yang dikatakan dengan peluang kejadian yang saling bebas ya. Jelas ya, mana yang saling lepas dan mana yang saling bebas. Kalau saling lepas itu tadi PE1 gabung E2 sama dengan PE1 ditambah PE2. Kalau saling bebas, PE1 irisan PE2 itu sama dengan PE1 dikali dengan PE2 ya. Nama kejadiannya bisa pakai E1, E2 atau A atau B ya. Yang penting lebih dari satu kejadian, itulah dikatakan dengan peluang kejadian majemuk. Oke, demikian pembahasan untuk peluang kejadian majemuk. Jadi peluang kejadian majemuk itu ada 2, ada yang saling lepas dan ada yang saling bebas. Selanjutnya untuk lebih memahami pembahasan materinya, silahkan kerjakan soal latihan berikut. Oke, demikian pembahasan untuk peluang kejadian majemuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.